Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikun Injing. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan pada bapak-bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan eh, pagi yang mendung sekarang ya kelihatannya ya. Pagi yang mendung. Mudah-mudahan segera Alhamdulillah. turun hujan. Mudah-mudahan segera turun hujan ini, Pak. Min. Lamongan Panasnya sudah sangat kekeringan terik. tuh. Waduh, saya kemarin Ngawur di ngecek Lampung. we. Iya, di beberapa tempat kekeringan. Saya kemarin di Sambeng itu, waduh, di anu, masuk Google Map dimasukkan di tengah sawah, yang cuma saya sendirian yang naik mobil di sana itu. Nggak Dia mampir ibu ke bapak situsnya pastor. Erlangga, Prof. Iya, di situ kemarin ditemukan ya di Candi Ya, Sambeng itu. di Iya, Pataan itu situsnya iya, Kerajaan Erlangga. iya. Bapak sekarang, saya sekarang saya ingin menyampaikan salah satu materi ya, di dalam filsafat ilmu hukum, dalam filsafat ilmu. Kalau di dalam dua pertemuan yang lalu, kita sama-sama sharing diskusi terkait dengan filsafat ansih, filsafat sebagai cara berpikir, filsafat sebagai sistem pemikiran, yang dimana semua disiplin ilmu eh, eh, mau tidak mau menggunakan filsafat sebagai sarana berpikir untuk menemukan segala sesuatu. Karena apalagi di ilmu-ilmu hukum, ilmu-ilmu yang berorientasi pada pengembangan kapasitas akademik gitu loh. Seorang akademisi itu kan pasti beda dengan apa yang namanya dalam konteks tertentu praktisi, meskipun jenengan sendiri juga seorang praktisi akademisi itu. Maka filsafat ilmu itu menjadi bagian penting untuk menemukan jenis kelamin keilmuan kita. Ya kan? Kalau di dua pertemuan yang lalu kita sama-sama berdiskusi ya terkait dengan mengapa berpikir filsafat itu menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena hulu hilir pengembangan ilmu ya bermula dari filsafat, dari pertanyaan filsafat, berakhir juga dengan pertanyaan kefilsafatan baru. Kan, intelektualitas itu kan dimulai dari kemampuan bertanya yang sungguh-sungguh bertanya itu. Mereka adalah orang-orang yang mencoba tidak pernah selalu tunduk pada eh, pernyataan-pernyataan, tunduk pada otoritas pengetahuan yang selama ini sudah dibangun, dan mencoba mendapatkan sebuah informasi yang benar-benar berdasarkan pada kepastian. Nah, filsafat mengajak kita untuk tidak mudah percaya pada segala sesuatu itu. Sehingga dengan demikian dia berfungsi sebagai apa yang disebut dengan critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu kan inherent di dalam diri setiap orang yang mencoba mengelola ilmu pengetahuan. Termasuk pakar hukum kan nggak boleh. Pakar hukum itu adalah orang yang kemudian tunduk pada suatu statement pernyataan yang belum tentu belum dapat diverifikasi kebenarannya itu. Maka critical thinking itu menjadi sarana berpikir filsafat, sarana berpikir yang inherent ada dalam semua pengembangan ilmu pengetahuan. Maka hulu hilir ilmu itu ya filsafat. Makanya makanya orang mengatakan filsafat itu mother of science, ya kan? Induk dari semua ilmu pengetahuan itu filsafat. Karena dulu ketika ilmu pengetahuan belum belum terspesialisasi seperti sekarang ini, ilmu itu ya berumah pada rumah yang sama namanya filsafat itu. Ya, tetapi kemudian karena kepentingan untuk spesialisasi ilmu pengetahuan berdasarkan objeknya masing-masing, ya kan, kemudian lahirlah ilmu-ilmu khusus, ya kan. Seorang namanya Ampere membagi beberapa jenis ilmu, ilmu yang sifatnya deskriptif, ilmu yang menjelaskan segala sesuatu berdasarkan apa adanya, maka lahirlah ilmu-ilmu seperti sosiologi, apa namanya, psikologi, kedokteran, dan sebagainya. Ada juga ilmu yang sifatnya normatif,
Ilmu sifatnya normatif adalah ilmu yang berorientasi pada apa yang seharusnya dilakukan. Itu Etika, Pak Dokter hukum terlambat. ya. Hukum itu menjadi salah satu jenis ilmu yang sifatnya normatif terkait dengan apa yang seharusnya. Das solennya bukan bicara dasainnya ilmu hukum. Dan satu lagi saya lupa, normatif, deskriptif, efisiensi. Efisiensi itu adalah ilmu yang berorientasi bagaimana objek itu kemudian menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kehidupan lain, ilmu teknik dan sebagainya itu. Nah, itu jenis ilmu itu yang kemudian memberikan sebuah perspektif bahwa objek ilmu yang berbeda itu akan melahirkan sebuah perspektif berbeda, melahirkan paradigma berbeda, sehingga kebenaran keilmuan itu pun juga akhirnya memiliki kategori yang berbeda satu sama lain, sehingga muncullah kategorisasi eksakta, ilmu yang sifatnya pasti. Nah, saya nggak tahu, nanti kita bisa berdiskusi apakah hukum itu merupakan kebenaran eksak, kebenaran kepastian sebagai sebuah kebenaran itu loh. Ada eksak, ada non eksak. Sebenarnya dua istilah ini ya ambigu ya, eksak kok non eksak gitu. Harusnya eksak itu ya sebagai ilmu alam lawannya ya sosial, ya kan, bukan eksak non eksak itu. Kalau penghadapan eksak non eksak itu menunjukkan bahwa eksak lebih dominan, non eksak itu pinggiran, sama dengan istilah mayoritas minoritas itu. Dua istilah itu kan kalau di framing itu kan untuk mengatakan satu lebih baik daripada yang lainnya, satu lebih unggul daripada yang lainnya, sehingga sama seperti muslim non muslim gitu. Istilah non itu mengkategorisasikan bahwa ada satu yang mainstream. Kalau kita menggunakan kategorisasi filsafat bahasanya dekonstruksi Derrida itu namanya binary opposition. Nah, teman-teman kalau mengkaji kalau ahli bahasa itu kalau diundang di dalam saksi ahli pencemaran nama baik, kadang-kadang juga membaca berbagai konstruksi bahasa, ada modus di dalam setiap bahasa. Tidak pernah ada yang netral dalam setiap bahasa. Maka penggunaan bahasa atau kalimat dalam suatu apa namanya komunikasi dan sebagainya itu selalu tidak netral, selalu ada motif. Nah, makanya istilah eksak non eksak sebenarnya tidak pas benar, tetapi bagaimana dengan ilmu hukum? Apakah ilmu hukum itu masuk dalam kategorisasi eksak atau non eksak? Dengan apakah kalau eksak itu kan kepastian kebenaran itu. Eksak itu sifatnya seperti kalau dia ditemukan di negara manapun, tahun berapapun, maka diuji cobakan kembali, maka dia akan menghadirkan sebuah kebenaran yang sama, reproducible sifatnya, bisa diulang. E sama dengan MC kuadrat, teori relativitas waktunya Einstein ditemukan bertahun-tahun yang lalu, diuji cobakan sekarang, ya reproducible. Ya dia akan punya kebenaran yang sama karena sifatnya eksak. Dia tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu itu. Karena sifatnya subjek itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap objek. Interpretasi subjek tidak memberikan pengaruh terhadap objek itu. Benda jatuh ke bawah itu kan tidak ada pengaruh dari pikiran subjek. Semuanya dasain apa adanya, memang benar setiap benda jatuh ke bawah. Sementara kalau ilmu non eksak itu kan seringkali kita berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya objeknya sifatnya dinamis, tergantung ruang dan waktu. Maka perspektif hukum, kasus hukum di beberapa dekade bisa jadi berbeda, atau mungkin di tempat lain juga bisa jadi berbeda satu sama lain. Dan ini yang menyebabkan kemudian di kajian di objek di ilmu-ilmu sosial di non eksakta itu tidak bersifat reproducible, ditemukan berabad-abad yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, apakah kemudian mesti sama? Kemudian kasusnya dipakai untuk melihat situasi saat ini. Nah, kita akan mencoba melihat dengan memberikan kategorisasi bahwa setiap ilmu itu sebenarnya punya 3 landasan utama. Ilmu apapun itu termasuk hukum. Nah, teman-teman, mohon maaf kalau filsafat ini memang sangat normatif, teman-teman sekalian.
Ya karena S2 Magister itu kan sifatnya akademik, beda dengan notaris, beda dengan apa ya, ilmu-ilmu terapan itu. Kalau Magister itu kan ilmu akademik, eh, lebih berdialektika tentang problem keilmuan itu sendiri, sehingga teman-teman akademisi lah yang akan mengembangkan ilmu berdasarkan apa namanya, kondisi real yang ada di lapangan. Ada 3 landasan, sebelum kita bicara tentang landasan ilmu pengetahuan, termasuk nanti kita mencoba memposisikan di mana letak ilmu hukum itu sendiri itu. Kita akan bicara tentang apa sih yang disebut dengan sains, ilmu, ya kan? Dan kenapa kemudian kita percaya bahwa ilmu itu menjadi salah satu pengetahuan yang kebenarannya paling bisa dipertanggungjawabkan. Yang oleh Auguste Comte mengatakan bahwa ini era ilmu pengetahuan, era di mana rezim mitos sudah digeser, rezim teologia dalam tanda kutip itu sudah digeser, digantikan dengan sebuah kebenaran baru yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Ya kan? Maka dengan ilmu pengetahuan, segala sesuatu bisa dijelaskan, segala sesuatu punya manfaatnya. Tidak ada hal-hal yang sifatnya dialami oleh manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Makanya ilmu itu menjadi salah satu bentuk pengetahuan yang kebenarannya selalu akan diuji terus-menerus sepanjang dia benar, sepanjang tidak ada sesuatu yang memfalsifikasi kebenaran ilmu itu, maka dia masih dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan. Ya. Sebuah teori dianggap salah kalau ada muncul teori baru yang mencoba memberikan perspektif yang berbeda. Beda dengan keyakinan keagamaan. Meskipun dalam keadaan tertentu orang menyebut bahwa munculnya ada agama samawi yang menyempurnakan, apakah yang lama kemudian ditinggalkan oleh pengikutnya? Tidak. Mereka punya sisi keyakinan yang apa namanya, dipercayai oleh penganutnya. Ilmu itu merupakan akumulasi pengetahuan yang sistematis, metodis, dan empiris. Ya, sistematis itu kan ya ada alurnya, ada sistem yang bekerja di sana. Kalau common sense, pengetahuan biasa itu kan nggak sistematis. Kita dapatkan hanya dari pengalaman hidup sehari-hari itu. Bahwa menolong orang sakit itu baik, itu common sense kadang-kadang itu. Ini idea, ide bawaan bahwa setiap orang kalau melihat orang sakit ya ditolong. Ya. Nah, tapi bagaimana menyembuhkan orang sakit? Nah, butuh sains untuk bicara di sana. Kalau menolong orang sakit kan nggak perlu penjelasan sains gitu. Nah, sistematis, pengetahuan petani tentang kapan dia harus menanam padi, kapan dia harus membersihkan rumput ilalang, itu common sense, belum menjadi sains, ya kan? Menjadi sains ketika kemudian pengetahuan-pengetahuan itu disistematisasikan itu loh, ya kan? Maka common sense itu bisa menjadi titik awal munculnya sains. Bahkan kadang-kadang cerita-cerita lisan itu menjadi titik awal munculnya sains. Ya, seperti mitologi Yunani kuno itu kan kemudian munculkan film-film animasi yang rasional logis itu. Orang Eropa kalau membuat film animasi itu kan rasional logis itu. Meskipun kadang-kadang apa namanya, bukti empirisnya belum ada sampai sekarang, tetapi dia logis, masuk akal sekali film ini itu. Nah, yang kedua, pengetahuan ilmu itu adalah pengetahuan yang metodis, ada metodologinya. Makanya lo Bapak Ibu sekalian membuat skripsi, tesis, disertasi, itu kalau sistematika itu kan pasti dimulai dari ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sehingga kalau kita
kalau kita memahami sebuah persoalan, tidak kemudian tiba-tiba mengambil simpulan atas persoalan itu hanya dari pengamatan biasa. Ya kan? Masyarakat akademik nggak boleh tergesa mengambil sebuah simpulan, disistematisasikan dulu, dikumpulkan eh, fakta-faktanya dulu, fakta-fakta itu kemudian diambil menjadi sebuah data. Ya kan? Tidak semua fakta bisa menjadi data, tergantung dari kepentingan-kepentingannya, itu kan. Sistematisasikan, ditulis di dalam latar belakang masalah, ditemukan kesenjangan antara nilai dengan fakta, ditemukan apa namanya eh, inti masalah yang muncul, kemudian diambil teori apa yang bisa digunakan dalam memahami masalah itu. Baru kemudian dibuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pustaka, ya kan, kerangka pustaka, metode penelitian, baru kemudian bab 2 itu gambaran umum, bab 3 itu pemaparan data penelitian, bab 4 itu analisis atas data penelitian itu. Itu sistematis, ya kan? Sistematis itu ya kalau kita itu ada premis mayor, premis minor, konklusinya apa, kan? Itu sistematis. Artinya sains itu adalah mengambil simpulan dengan berbagai apa namanya eh, langkah-langkah yang memang sudah ditentukan oleh kategorisasi ilmiah itu loh. Tidak boleh sporadis, meskipun kata Feyerabend seringkali ada banyak teori-teori dalam ilmu pengetahuan itu muncul bukan karena keketatan metodologis, tapi karena eh, karena keliaran-keliaran itu loh, ya kan? Karena keliaran-keliaran yang muncul di dalam apa namanya proses berpikir manusia itu, sehingga kemudian munculnya teori-teori. Nah, yang kedua adalah metodis. Nggak ada sains tanpa metodologi itu. Jika kan ditanya, ini metodenya apa? Bagaimana metode itu kan meta dan hodos. Meta itu adalah jalan, metodologi itu adalah teori. Jalan untuk jalan atau sudut pandang. Jalan yang dipakai, cara yang dipakai dalam rangka untuk memahami suatu masalah itu. Itu metodologi. Sehingga muncullah berbagai jenis metode penelitian, ada yang jenisnya kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang konten analisis dan sebagainya itu, ada yang sifatnya interpretatif dan sebagainya. Itu pasti ada metodenya. Metode itu untuk menunjukkan bahwa ini ada langkah-langkahnya itu, ya kan? Tidak boleh kemudian apa namanya pemahaman kita atas objek itu eh, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena langkahnya tidak jelas. Yang ketiga adalah empiris. Empiris itu adalah bisa dibuktikan dalam pengalaman hidup manusia. Empiris itu masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia. Sepanjang dia masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia, maka itu pasti bisa dibuktikan. Yang di pertemuan pertama kedua saya katakan kemarin dulu. Ilmu itu pasti empiris. Nggak ada ilmu yang tidak empiris. Termasuk apa namanya objek hukum itu pasti terkait dengan pengalaman hidup manusia sifatnya empiris. Kan? Kalau ada uang yang hilang di sebuah bank misalnya, orang yang belajar hukum kan tidak kemudian mengasumsikan bahwa ada kekuatan gaib yang mengambil uang itu, gitu kan? Dan nggak bisa kemudian membuat simpulan bahwa seperti kalau mitologi orang Jawa itu kalau ada orang lain duitnya hilang itu kan selalu selalu menuduh tonggone ngutuyul gitu. Apalagi kalau 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 tetangganya itu sugih, itu pasti wah itu mesti ngutuyul itu. Tapi ngepet. Nah, Sugi ya kalau dadakan. ya Pak Saleh. Sugi dadakan biasanya dicurigai begitu. Iya, babi Oh ngepet gitu. itu katanya. Sama seperti kalau kita sebagai orang yang kritis terhadap fakta hukum misalnya, di sekitar kita itu ada orang yang gaya hidupnya tidak sesuai dengan profilnya. Misalnya dia PNS misalnya. Nah, sebagai aparatur sipil negara, maka sebenarnya kalau kita melihat kalau kita mengacu pada sesuatu yang sifatnya normatif,
ASN itu kan gajinya dihitung dengan kalkulator ya, gitu ya Pak Kholik ya. Gaji PNS kan bisa dihitung dengan kalkulator itu. Mungkin Pak ada Artinya ada kalkulasinya. ya artinya bulan depan kita gajiannya berapa, sehingga dalam 1 tahun kita ASN itu dapat uang berapa, sebenarnya sudah sangat bisa dihitung dengan kalkulator itu. Sehingga kalau tiba-tiba gaya hidupnya tidak sesuai dengan profilnya misalnya, maka secara empiris kita bisa mencoba, kan nggak mungkin, oh itu mesti ngutuyul misalnya. Tapi sebagai seorang orang yang belajar hukum, kita bisa kritis memahami situasi ini. Bagaimana mungkin seorang ASN kok punya kekayaan yang melebihi profilnya? Nah, bolehkah kita curiga pada itu? Ya boleh. Kenapa? Karena dia aparatur sipil negara. Ya kan? Kalau dia seorang pengusaha, ya nggak. Kalau seorang pengusaha kan mau dapat uang berapa bulan depan kan tergantung dari usaha yang dia lakukan. Tapi kalau dia kalau dia aparatur sipil negara kan kita boleh bersifat kritis, wong secara empiris dia tidak sesuai dengan profilnya misalnya, maka boleh sebenarnya kita kemudian memberikan sebuah asumsi ilmiah terkait dengan kekayaan dia itu kan. Bahwa kemudian saya dulu pernah mengatakan, boleh nggak kita melaporkan ASN di sekitar kita yang gaya hidupnya melebihi profilnya? Kalau logikanya kan boleh ya Pak Kholik ya. Wong secara empiris, dia aparatur sipil negara itu. Siap. Ini ada ASN yang kok duwe Alphard 10 misalnya, duwe omah 20 misalnya. Wah itu kan sebagai warga negara kita boleh curiga itu, meskipun orang mengatakan, meskipun dalam kategorisasi agama, kita nggak boleh iri hati gitu ya, dengan tetangga. Kalau tetangga beli 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 TV, alhamdulillah kita bisa nonton. Nah itu kan normatif. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, seorang ASN itu bisa diawasi oleh publik. Maka itu kan empiris, ada data, ada data dan fakta. Maka aparatur hukum itu bisa melakukan uji terbalik kan sebenarnya. Tolong buktikan duitmu saka ngendi, kan boleh seperti itu sebenarnya. Sebagai aparatur sipil ya. Karena kalau kalau penghasilan dia, kekayaan dia itu dihitung dengan kalkulator, kok kalkulatornya error misalnya. Kalau kalkulator error nggak sanggup menghitung penghasilannya, wah itu boleh dicurigai kalau sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara itu. Nah itu empiris itu kan bicara pada sesuatu yang memang ada dalam ruang dan waktu saat ini, ya kan? Yang bisa masuk dalam ruang pengalaman hidup manusia. Itu empiris. Maka sains itu harus empiris. Nggak ada sains yang tidak empiris. Misalnya ilmu sejarah, eh, eh, ada mitos tentang Nyi Roro Kidul misalnya pada waktu di Kerajaan Mataram misalnya. Maka Nyi Roro Kidul sebagai individu nggak bisa dipercaya sebagai fakta sejarah. Apakah Nyi Roro Kidul ada atau tidak kan nggak mungkin dijelaskan oleh sejarah. Ya kan? Tetapi fakta ada kepercayaan masyarakat Mataraman terhadap Nyi Roro Kidul itu sebagai sebuah fakta sejarah, bahwa ada masyarakat yang punya kepercayaan tentang mitos Nyi Roro Kidul sebagai fakta sejarah, itu boleh dituliskan dalam sejarah. Nah, kemudian kita analisis, kemudian ditemukan fakta bahwa oh ternyata jangan-jangan mitos Nyi Roro Kidul memang sengaja diproduksi oleh kolonialisme Belanda dalam rangka untuk merawat kekuasaan Kerajaan Mataram, yang satu dekat dengan VOC misalnya, kayak gitu loh. Itu kan kecurigaan, boleh saja kita punya asumsi seperti itu, ya kan? Karena dulu pada masyarakat klasik itu kan seorang raja itu kan harus punya kekuatan-kekuatan gaib itu. Dia tidak hanya dilegitimasi oleh kekuatan politik karena dia adalah seorang raja, eh, atau dia punya legitimasi kultural secara genealogis, tapi dia harus punya legitimasi magis mistis itu loh. Raja-raja klasik dulu kan selalu dia punya 3 legitimasi itu loh. Nah sekarang pun presiden kadang-kadang, calon-calon presiden kan kadang-kadang tidak hanya butuh legitimasi politik, tidak hanya butuh legitimasi kultural, tapi kadang-kadang butuh legitimasi magis mistis itu loh. Datang ke dukun, datang ke paranormal itu dalam rangka untuk mendapatkan legitimasi magis mistis.
Nah, pada waktu kerajaan Mataram dulu kan Panembahan Senopati juga mendapatkan legitimasi majelis mistis bahwa dia adalah mitosnya adalah punya istri namanya Nyi Roro Kidul, istri gaib namanya Nyi Roro Kidul. Nah, itu kan kalau itu diproduksi terus-menerus kan akhirnya rakyat Mataram atau orang lain tidak akan punya keberanian melawan negara, melawan kerajaan. Kenapa? Dia punya kekuatan majelis mistis. Ya kan? Saya punya bala bantuan dari kerajaan gaib gitu loh. Nah, dalam konteks sains itu bisa dijelaskan, tetapi Nyi Roro Kidulnya tidak bisa dijelaskan dalam kategori empiris karena dia mitos. Dia tidak bereksistensi. Dia mungkin ada dalam dunia pikiran, tapi tidak ada dalam dunia empiris itu. Nah, sementara sains dia bicara pada sesuatu yang memang bisa dibuktikan. Makanya sains ilmu itu adalah di antara keempat jenis pengetahuan, sains itu menjadi pengetahuan yang paling mungkin bisa dibuktikan. Makanya ciri ilmu itu kan ini, ciri pengetahuan ilmiah itu kan berobjek, bersistem, bermetode, dan universal. Pasti punya objek. Ada objek formal, ada objek material. Objek material adalah lapangan yang menjadi bahan kajian. Objeknya sama, tetapi karena objek materialnya sama, tetapi karena objek formalnya berbeda, lahir ilmu baru. Kalau dulu kan semua ilmu namanya filsafat. Mau belajar objeknya keadilan, mau belajar tentang tertib sosial, mau belajar tentang kepribadian, namanya tetap filsafat dulu itu. Nah, sekarang ini karena ingin spesialisasi ilmu supaya semakin spesifik, karena kalau semakin spesifik maka dia akan semakin benar itu. Termasuk ilmu hukum, sehingga kemudian hukum kan kemudian mengalami berbagai polarisasi. Dulu ya hukum itu general gitu loh, terkait dengan keadilan manusia, tapi kemudian hukum pun karena ingin spesialisasi spesifik, maka lahirlah hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum tata negara, dan sebagainya itu. Karena objeknya sama, objek materialnya sama, tapi objek formalnya berbeda. Di fisik misalnya, sama-sama mengkaji manusia, tapi kenapa lahir antropologi, lahir sosiologi, lahir politik? Ya karena sudut pandang ketika memahami manusia berbeda. Dalam kacamata ketika manusia dipahami sebagai makhluk kebudayaan, maka lahirlah ilmu antropologi. Mencoba melihat sistem kebudayaan, mata pencarian, sampai sistem religi. Dalam rangka untuk memahami bagaimana sistem sosial masyarakat sebagai man is animal, soun politikun, lahirlah ilmu sosiologi. Membaca masyarakat. Manusia dianggap sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dia hidup sendiri, maka butuh membangun relasi dengan yang lain. Ketika dia membangun relasi yang lain, maka muncullah apa yang disebut dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial pada sistem kebudayaan itu pasti berbeda-beda. Nah, objeknya sama, objek materialnya sama, tapi karena objek formalnya berbeda, melahirkan berbagai jenis ilmu berbeda. Bersistem, bermetode, dan universal. Kebenaran ilmu itu, nah orang mengatakan, apakah kebenaran ilmu itu universal? Nah, ini kan menarik untuk diperdebatkan. Nanti sama dengan, nanti saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, apakah sains itu bebas nilai? Apakah ilmu hukum itu bebas nilai? Apakah dia netral? Dan sebagainya. Itu kan menarik untuk kita perdebatkan nanti. Nah, ciri pengetahuan ilmiah itu disebut universal. Universal itu adalah sifatnya akumulatif. Akumulatif itu ketika sudah ditemukan oleh seseorang dan sudah diverifikasi kebenarannya, maka dia sebenarnya bisa digunakan oleh orang lain. Karena dia sudah, makanya kalau kita membuat sebuah penelitian, di dalam penelitian itu kan pasti ada namanya tinjauan pustaka, penelitian sebelumnya itu. Nah, tinjauan pustaka itu untuk menentukan bahwa objek yang kita bahas saat ini sebenarnya punya irisan dengan objek yang pernah dibahas orang lain. Dan dia menghasilkan sebuah konstruksi pengetahuan A, B, C, D, melahirkan sebuah teori A, B, C, D. Nah, itu sifatnya adalah bahwa apa yang ditemukan oleh orang lain itu tidak menjadi milik dia sendiri. E sama dengan MC kuadrat yang ditemukan oleh Einstein bukan kemudian menjadi miliknya Einstein. Orang lain pun bisa menggunakan
teori kebenaran E sama dengan mc kuadrat, atau waktu itu mutlak yang ditemukan oleh Newton misalnya, orang lain juga bisa menggunakan itu karena sifatnya universal, ya kan, tidak parsial kebenaran sains. Meskipun nanti dalam konteks tertentu ada pendekatan ilmu yang sifatnya tergantung pada objeknya. Nah, sifat ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah akumulatif, yang kedua adalah kebenarannya relatif, yang ketiga adalah objektif. Nah, ini orang mengatakan kalau ilmu itu relatif, mengapa kita harus percaya dengan kebenaran sains? Relatif itu kemudian bukan untuk mengatakan bahwa apa namanya kebenaran sains itu tidak ada. Relatif itu adalah suatu saat nanti mungkin kebenaran keilmuan saat ini bisa digantikan dengan kebenaran baru. Perspektif orang tentang sejarah peradaban dunia, suatu saat nanti mungkin akan muncul perspektif baru tentang sejarah. Perspektif orang tentang keadilan yang berlaku dalam masyarakat misalnya, suatu saat nanti mungkin akan muncul perspektif baru. Ya kan? Persoalan hukum pidana, hukum perdata itu kan juga tidak permanen. Suatu saat mungkin muncul sesuatu yang baru dan berbeda. Dulu ketika pada zaman kerajaan, mungkin nggak akan ada korupsi. Seorang raja, seorang apa namanya, anak raja dan sebagainya, kalau itu mungkin kalau dia menggunakan uang kerajaan semau-maunya ya tidak masalah. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai kepemilikan private, kepemilikan pribadi, bukan kepemilikan publik gitu. Nah, tapi kan di kemudian hari ternyata segala hal yang menjadi apa namanya kekayaan negara, tapi kalau digunakan oleh kepentingan pribadi, maka itu punya potensi dianggap sebagai korupsi. Nah, tetapi kan tapi itu menarik Bapak-Ibu sekalian. Kenapa masyarakat-masyarakat modern dalam birokrasi modern sekarang ini pejabat-pejabat itu masih belum bisa lepas dari jerat-jerat korupsi. Jangan-jangan mereka masih langgarnya masih seperti feodalistik itu. Ketika dia berkuasa, maka dia menganggap ini kepemilikan private itu loh. Bahwa dia punya akses atau privilege untuk mengelola keuangan itu semaunya sendiri gitu loh. Makanya aneh kalau ada orang membuat kebijakan, DPR membuat kebijakan, yang kebijakan itu diorientasikan pada yang sedang berkuasa saat ini, itu menurut saya nggak pas. Harusnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif itu ya untuk kepentingan misalnya kalau lembaga legislatif menaikkan apa namanya gaji anggota dewan, logikanya ya itu dipakai untuk etikanya, dipakai untuk anggota dewan periode berikutnya itu. Kalau kemudian dipakai untuk menaikkan yang sekarang kan mungkin secara hukum boleh, tapi nggak etis mungkin. Kan enaknya dia membuat kebijakan sendiri, tapi untuk kepentingan sendiri itu. Nah, itu kan potensi untuk diselewengkan itu kan menjadi muncul yang disebut dengan korupsi kebijakan itu. Kalau seorang teman dalam sosiologi konflik mengatakan perompak pembangunan itu adalah orang yang membuat kebijakan, tapi kebijakan itu dipakai untuk menguntungkan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Itu perompak pembangunan itu. Katanya menarik kalau itu ini. Dia membuat kebijakan, yang kebijakan itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri itu. Nah, kebenaran relatif itu bukan kemudian mengatakan tidak ada kebenaran. Tetap ada kebenaran, tapi kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat permanen, ya kan? Tidak bersifat mutlak, ya kan? Kalau dia bersifat mutlak, maka dia jadi dogma. Kalau dia jadi dogma, maka jadi apa kira-kira Bapak sekalian? Maka dia melampaui kebenaran agama. Kebenaran agama itu kan dogmatis. Sami'na wa ta'na, kan? Kebenaran agama kan seperti itu. Kebenaran sains harus melahirkan skeptis metodis, keraguan-raguan metodologi yang kita harus melakukan itu. Tapi kalau agama ya dogmatis. Tapi kalau sains itu paradigmatis. Ya, kalau militer doktrinasi gitu loh. Nah, makanya kebenarannya sifatnya relatif karena suatu saat mungkin akan
mengalami perubahan-perubahan. Meskipun eksak itu kebenarannya verisimil itu mendekati kemutlakan, tetapi bisa jadi suatu saat ada anomali. Ya kan? Misalnya orang mengatakan bahwa dulu di apa namanya BMKG, di Badan Meteorologi selalu punya perspektif, selalu punya prediksi bahwa setiap bulan RR itu mulai September, Oktober, November, Desember biasanya adalah musim hujan kan gitu kan. Prediksinya kan gitu karena sesuai dengan hukum alam, pergerakan cuaca dan sebagainya, bagaimana posisi matahari, ini pastinya akan musim hujan. Ternyata meleset itu loh. Ya kan? Nah, itu kan bisa bisa jadi seperti itu. Artinya apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan itu tidak boleh kemudian kita eh, anggap sebagai sebuah kebenaran absolut, ya kan? Dia masih ada kemungkinan untuk bisa dipersoalkan kembali. Maka muncullah perkembangan ilmu baru karena kita bisa mempersoalkan kembali. Nah, yang ketiga, sifat ilmu itu objektif, ya kan? Nah, nanti kita bisa berdebat ini tentang persoalan hukum. Hukum itu kan, fakta hukum itu kan faktanya objektif, tetapi interpretasi orang atas fakta itu kan bisa subjektif ya. Iya Pak Klik ya. Ya, Betul Prof. loh, Pak. Ya, ya, Prof. Kan bisa apa namanya bisa subjektif itu. Makanya kenapa kemudian ahli hukum bisa berdebat satu sama lain tentang objek hukum ya Pak ya. Tapi kan justru menarik di situ, justru ilmu hukum itu menjadi menarik karena ada perspektif yang berbeda tentang fakta hukum itu, tentang objek hukum itu. Nah, karena tapi kan tetap objektif yang sama-sama memaparkan data dan fakta kan. Perdebatannya hanya perdebatan di interpretasi, ya kan? Perdebatannya ada pada perbedaan interpretasi. Kalau akhirnya pendekatan pada interpretasi itu di Fakultas Hukum muncul dua aliran besar di dalam filsafat hukum. Ada aliran progresif, ada aliran positivistik kan gitu ya Pak Rohim ya. Yang progresif Ya, betul, itu Prof. mencoba memahami hukum dengan perspektif kebaruan, sementara kalau yang positivistik itu ya Hukum objek tertulis. hukum ya perundang-undangan, fakta Undangan. hukum, fakta material hukum gitu. Nah, itu kan menarik. Dan itu akhirnya melahirkan berbagai bentuk pertimbangan-pertimbangan. Sehingga misalnya ada seorang nenek-nenek yang datang ke jalan kaki, datang ke sebuah hutan, tiba-tiba di tengah hutan itu dia menemukan buah kakao yang jatuh. Di perhutani dia menemukan buah kakao yang jatuh, buah coklat yang jatuh. Yang jatuh itu dia kumpulkan, dibawa pulang gitu. Ya kan? Nah, ternyata eh, apa yang dia lakukan itu menjadi persoalan hukum ketika pemilik kakao, pemilik coklat itu melaporkan ke kepolisian kan gitu ya. Ya, Prof. Padahal dia hanya jalan kaki di masyarakat Jawa itu kan apa namanya ya? Masyarakat Jawa itu kan punya ya kebiasaan ya. Kalau buah sudah jatuh itu yang milik publik gitu loh. Bahkan bahkan kalau habis panen biasanya ada Bisa. sisa-sisa padi yang kemudian diambil oleh orang lain. Di masyarakat Jawa itu kan ada seperti itu. Namanya apa ya? Ngasak, Yang ngasak, Prof. Ngasak. ngasap ya, ngasap Ngasak, ya, ngasak, ngasak, ngasak ngasak. ya, Iya. ngasak itu kan ya kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat petani tradisional, bahwa ketika ada sawah dipanen mesti ada sisa-sisa itu diambil, pemiliknya juga tidak masalah, berbagi rezeki kan, prinsipnya berbagi rezeki gitu kan. Nah, tetapi ternyata itu bisa jadi persoalan hukum. Nah, itu kan menarik ketika seorang nenek-nenek yang apakah hukum itu kalau bicara tentang fakta material hukum ya nenek itu jelas salah. Kan begitu kan? Kalau jelas bicara tentang fakta material hukum dia jelas salah karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Maka dia mencuri. Maka kemudian bagaimana seorang hakim memutuskan itu? Nah, kan itu yang kemudian jadi menarik. Apakah berorientasi pada positivistik, apakah berorientasi pada progresif kan? Mana dia di sebuah negara itu oh
nenek itu kasus itu dia dianggap tetap bersalah secara hukum, tapi kemudian ditetapkan dibebaskan. Nah, itu menarik itu juga. Dengan berbagai faktor kemudian bahwa ini dibebaskan, atau kalau dia kena denda membayar hukum percobaan dan membayar denda 5 juta, maka hakim kemudian memerintahkan semua jaksa, semua advokat untuk iuran untuk menutup uang. Itu menarik. Ya kan? Itu kan tergantung dari interpretasi subjek dari hakim. Tetapi fakta hukumnya sebagai sesuatu yang objektif, yang tidak bisa jadi kalau di dalam peristiwa hukum itu ya kita kuat-kuatan data gitu. Kuat-kuatan prinsip hukum data dan argumentum itu, sehingga kalau suatu saat diputuskan oleh sehingga kata Eric Heret yang mengatakan bahwa orang yang dihukum karena perbuatannya, maka belum tentu dia salah ya secara moral karena belum tentu dia salah. Ternyata suatu hari akan muncul novum baru gitu loh. Muncul novum, muncul banding, dan dia menemukan fakta baru gitu. Nah, itu bisa aja, itu niscaya. Nah, makanya kenapa kemudian sesuatu yang sudah ditetapkan dalam pengadilan ternyata kemudian bisa dianulir, kan menarik ini. Kalau kemudian ternyata ada seseorang yang bisa menemukan bukti baru, seperti kasusnya siapa yang sekarang sedang booming lagi itu loh, karena ada difilmkan itu loh. Jessica Iskandar, kopi cyanida. Oh, kopi sianida. Iya kan? Pak Edi itu yang bikin kopinya, Prof, hasilnya, Prof. Oh, gitu ya, Pak. Dulu, Prof. Sekarang saya diganti Pak Rod menjelang enggak. Iso. dulu. Ya kan, itu menarik. Sesuatu yang sudah selesai, kemudian dia divonis bersalah, dihukum berapa tahun penjara, meskipun 20. pengacaranya banding. Ya, tapi dia nggak mau, dia sudah capek, dia sudah lelah. Tapi ternyata kemudian orang-orang lain yang menganggap bahwa sesungguhnya Jessica nggak salah. Akhirnya dia menciptakan film, wah itu menarik. Sehingga muncul ini jadi kadang-kadang film dan novel itu seringkali menghadirkan sebuah situasi tidak disangka-sangka tuh, unpredictable itu. Ketika ada sebuah peristiwa itu buntu secara hukum ya, buntu atau ada manipulasi di sana, tiba-tiba orang menciptakan novel atau film. Nah, ketika ditanya, novel ini tidak sesuai dengan faktanya. Oh, memang ini fiksi, tapi kadang-kadang ini justru yang fiksi itu malah menjadi apa ya? Menjadi pintu awal untuk membuka kembali kasus ini kan begitu ya. Dan itu menjadi muncul perdebatan-perdebatan baru karena bisa jadi data dan fakta itu bisa dimanipulasi kan. Bisa jadi, coba andai Tapi kembalinya kata itu kan Prof, kebenaran itu kan dari awal Prof sudah mengatakan bahasanya juga relatif kan seperti itu. iya, relatif kan bukan berarti tidak ada kebenaran, tetapi bisa jadi ada manipulasi untuk menghasilkan data atau fakta. Kan? Makanya kadang-kadang yang terjadi dalam peristiwa hukum itu kuat-kuatan mencari data itu. Ini yang satu verifikasi, yang satu falsifikasi. Kalau ingin mengatakan bahwa Jessica itu salah, maka cari data yang menguatkan bahwa dia salah, kan begitu ya? Cari data sebanyak-banyaknya untuk mengatakan bahwa dia salah, itu kan positifistik. Golek data. Yang dulu saya katakan dulu, semua angsa berwarna putih. Bagaimana membuktikan semua angsa berwarna putih? Ya cari 100 ekor angsa berwarna putih. Kalau 100 ekor angsa berwarna putih ditemukan, maka simpulannya adalah, oh ternyata semua angsa berwarna putih. Itu kan verifikatif, itu positifistik. Ya kan? Nah, tetapi kan ternyata kebenaran keilmuan tidak cukup di situ. Suatu kebenaran keilmuan dianggap benar kalau tidak ada sesuatu peristiwa yang menyalahkan dia. Nah, daripada mencari 100 ekor angsa berwarna putih, kenapa tidak mencari 1 ekor angsa berwarna hitam? Kalau 1 ekor angsa berwarna hitam ditemukan, maka gugurlah asumsi yang mengatakan bahwa semua angsa berwarna putih. Angsa berwarna putih, ya. Kan begitu. Nah, berarti kan kasusnya Jessica itu kan bisa jadi yang satu sih ingin pokoknya dia harus salah gitu. Karena asumsinya dia harus salah, maka harus sekuat tenaga dicari data untuk menyudutkan, memberikan bukti bahwa dia salah. Nah, ternyata di kemudian hari muncul fakta baru.
Makanya ternyata benar bahwa orang yang divonis ingkrah salah secara hukum belum tentu salah secara moral. Dan makanya kenapa kemudian hakim itu dianggap sebagai wakil Tuhan yang harus punya pertimbangan wise dan kebijaksanaan yang luar biasa. Karena jangan sampai kemudian dia memutuskan bersalah kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Kan dalam diktum hukum kan lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang. Lebih baik yang belum tentu menghukum salah, membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang belum tentu tidak bersalah. salah itu. Hmm. Kan menarik hukum. Berarti kan sebenarnya prinsip hukum itu bukan sebanyak-banyak mencari orang yang salah kan sebenarnya. Nah, tetapi kan akhirnya ya hukum itu ya akhirnya ya memang perdebatan untuk interpretasi untuk kuat-kuatan mencari data. Nah, ini kasus Jessica ini menjadi persoalan hukum yang menarik. Menurut saya menarik sekali untuk selalu diperdebatkan terus-menerus itu loh. Karena eh, psikologi forensik dan sebagainya kan memunculkan fakta baru itu. Nah, itu kan kasihan orang yang sudah terlanjur, sama seperti hukum mati itu loh. Kasihan orang yang sudah dihukum mati tapi kemudian ternyata dia benar itu. Itu terjadi di Amerika beberapa tahun silam itu. Seorang negro yang divonis hukuman mati karena semua fakta menyudutkan dia divonis hukuman mati. Sudah dieksekusi, di kemudian hari muncul fakta baru bahwa ternyata dia nggak salah ini. Nah, itu kan, aduh. Padahal hukum itu dibuat dalam rangka untuk memberikan efek jera itu loh. Makanya saya kadang-kadang perdebatan tentang apakah hukum mati itu masih diperlukan atau tidak itu secara moral itu kan juga dia ya. Karena kalau orang sudah terlanjur dianggap bersalah, kemudian dihukum mati, ternyata ada fakta baru yang ternyata membuat dia sebenarnya dia tidak salah. Itu kan rasanya bagaimana itu loh. Ya, saya dulu seperti apakah hukuman mati itu sebagai sebuah hukuman yang layak secara moral ini. Monggo nanti kita perdebatkan. Di banyak negara kan sudah tidak ada lagi hukuman mati. Kalau di Indonesia masih ada hukuman mati itu, terutama untuk kasus-kasus berat seperti Narkoba, pembunuh. sabu-sabu ya, heroin yang Narkoba. beberapa kilogram karena efeknya luar biasa bagi masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau kasus-kasus pidana yang kebenarannya masih verisimilitude itu kadang-kadang memang harus hati-hati betul seorang hakim itu. Nah, kita lanjutkan Bapak sekalian. Makanya ini pengetahuan sains. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan manusia yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek. Pasti mencari hukum sebab akibat, kausalitas lah. Kemiskinan, faktor yang menyebabkan, dan bagaimana solusi atas kemiskinan itu tugas sains. Maka kita percaya sains bisa menjawab masalah itu. Ya kan? Kita serahkan pada ilmuwan. Kalau ada orang kesurupan massal di sebuah tempat, serahkan pada sains. Ya kan? Dalam konteks tertentu, kalau kita saintis loh ya kan? Bahwa kemudian hasilnya serahkan pada Allah itu hal lain. Ya kan? Tetapi dalam sesuatu yang empiris, sains harus berfungsi di situ. Ya. Kalau menjelaskan masyarakat miskin di sebuah kota, di sebuah daerah misalnya, ini sumber dayanya melimpah ruah, kok dia miskin itu loh. Seperti di sebuah kabupaten di Pasir, di Kabupaten Pasir Timur ya, atau mana itu sebuah pulau yang sangat kaya. Artinya dia secara sumber daya alam kaya, tapi mengapa pendapatan per kapita masyarakatnya masih miskin itu loh. Padahal dia sumber daya minerba luar biasa. Kekayaan tambang pasirnya, pasir besinya hebat, batu baranya hebat. Tapi kenapa masyarakatnya masih miskin? Nah, ilmu sosiologi berperan di sana untuk menjelaskan situasi itu. Oh, ternyata ada struktur sosial yang tidak adil. Ya kan? Kalau kita menggunakan perspektif Marxis, orang miskin itu bukan karena mentalitas dia miskin. Nggak ada orang yang secara mentalitas ditakdirkan miskin, kan begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan Marxis, oh ini orang miskin itu terjadi karena ada struktur ekonomi yang tidak adil. Yang membuat orang miskin itu kemudian tidak punya akses di sumber daya.
Bagaimana mungkin dia dekat dengan sumber daya tapi tidak punya kemampuan untuk punya akses di sumber daya itu, maka dia menjadi miskin. Logika kapitalisme kan kayak gitu, kayak eksploitasi tambang Freeport misalnya. Ternyata masyarakat lokalnya itu tetap miskin. Yang kaya siapa? Pemilik modalnya kan kayak katanya 80% hasil hasil Freeport itu masuk ke Jakarta. Masyarakat Papua hanya mendapatkan residunya, 20% dimiliki oleh pemilik modal yang ada di sana, masyarakatnya dapat residu sampah-sampahnya, sisa-sisanya. Nah, ketika masyarakat Papua mencoba mencari sisa-sisa ini dengan mengayak pasir untuk mencari emas di sekitar Freeport, wah dianggap bersalah secara hukum itu loh, sehingga diburu di mana itu menarik kalau jadi hukum yang ilmu yang bisa menjelaskan situasi-situasi itu, ya kan? Karena apa? Karena dia mencoba karena sifat ilmu itu kan menjelaskan, memprediksikan atau meramalkan tentang apa yang akan terjadi kemudian, dan dia kemudian melakukan kerja yang ketiga, melakukan controlling. Maka tugas ilmu itu ya menjelaskan berbagai fenomena. Makanya kita akan bisa menentukan sebuah masa depan kalau kejadian sebelumnya sudah kita bisa kita baca itu loh. Orang fakultas ekonomi bisa menjelaskan, wah ini akan terjadi inflasi. Akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi sebelumnya yang bisa menentukan itu. Nah, tugas ilmu kan begitu. Nah, yang kedua, di ijazah dari sekolah pemidjaman dalam berapa? nah yang ilmu adalah pengetahuan teratur yang terbuktikan secara metodik dan rasional timbul dari data-data eksperimen dan empirik. Maka tidak boleh sains tidak berdasarkan pada data. Sepanjang ada datanya, maka persoalannya adalah kemudian bagaimana kemudian data itu menjadi sesuatu yang kita jelaskan sehingga data itu menjadi sesuatu yang menjadi bukti yang mendukung kebenaran ilmu kita itu. Nggak ada sains tanpa data itu. Teman-teman advokat ketika mencoba mencari kebenaran peristiwa hukum itu kan yang digoleki kan yang dicari ya data, nggak mungkin tidak data ya. Kalau dia mencari berbagai sumber dari manapun itu. Dan makanya saya senang kalau lihat film-film yang seorang advokat yang mencoba menjadi pembela dari orang yang sejak awal diasumsikan tidak bersalah itu. Tapi dia melawan state, melawan negara atau melawan pemilik modal, maka dia pasti harus selalu salah gitu loh. Kalau sudah sejak awal diasumsikan salah, wah, kalau ada seorang advokat atau pengacara mencoba membela itu kan, wah, perjuangan dia luar biasa. Jadi, sains adalah suatu kumpulan pengetahuan manusia yang dapat diandalkan, yang berguna bagi manusia dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial, kemudian meramalkan berdasarkan hasil penjelasan itu, dan selanjutnya adalah punya kerja yang ketiga, mengontrol gejala-gejala alam dan sosial supaya dia sesuai dengan apa yang diharuskan atau supaya sesuatu yang negatif bisa dihindari. Ya kan? Kalau di ilmu eksak, seorang ahli geografi bisa menjelaskan, geologi lah, bisa menjelaskan kapan akan terjadi bencana alam atau gempa bumi. Oh, gempa bumi akan terjadi. Kenapa di Indonesia itu adalah negara yang punya potensi gempa terus-menerus? Oh, karena kita negara yang sumber daya alamnya memang ada berbagai lempengan kerak bumi yang mudah bergeser. Apalagi kita banyak pegunungan seperti Jepang. Jepang itu kan negara yang sejak awal dijelaskan sebagai negara yang punya potensi gempa yang luar biasa. Akan selalu muncul gempa dalam setiap dalam kurun waktu tertentu itu loh. Maka tugas sains sendiri adalah
memprediksikan kapan akan terjadi gempa itu. Ya kan? Ketika terjadi pergeseran lempengan bumi atau ketika terjadi erupsi gunung berapi. Nah, tugas kemudian adalah mengontrol gejala alam itu supaya tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi kemanusiaan. Ya kan? Maka orang Jepang membuat rumah yang berdasar pada berbahan pada sumber-sumber alam yang relatif ringan, ya kan? Sehingga kalau terjadi gempa bumi, ketika rumah itu runtuh, maka keruntuhan rumah itu tidak melukai penghuninya. Nah, itu kan fungsinya seperti itu sebenarnya. Seorang ahli geofisika mencoba menjelaskan kalau besok di Batu ini akan terjadi bencana alam misalnya. Akan potensi kalau pohon-pohon yang ada di sekitar hutan yang ada di Malang itu akan dibabat habis misalnya, maka diramalkan berapa puluh tahun yang akan datang akan terjadi gempa, akan terjadi longsor atau bencana banjir bandang itu. Maka tugas ilmu selanjutnya adalah mengontrol gejala-gejala itu. Maka dibuatlah reboisasi, ditanami kembali supaya muncul pohon-pohon yang akhirnya bisa menahan air yang jatuh dari hujan, diresap di dalam itu, atau kemudian orang membuat bendungan supaya ketika terjadi hujan yang begitu lebat di sekitar pegunungan, maka tumpahan air itu masuk di bendungan itu, tidak langsung masuk ke pemukiman penduduk. Nah, itu kan tugas sains sebenarnya, menjelaskan itu. Sama seperti Fakultas Ekonomi menjelaskan berbagai fenomena ekonomi suatu saat nanti, perkembangan ekonomi di Indonesia itu akan dipengaruhi oleh munculnya teknologi digital atau artificial intelligence. Ketika semua kerja-kerja kemanusiaan akan digantikan oleh robot, maka pada saat itu akan terjadi gempa tektonik pada lapangan pekerjaan di awal. Munculnya PHK karena beberapa pabrik tutup, karena mereka efisiensi, karena sudah ditemukan alat itu loh. Alat yang modern yang kemudian menggantikan mesin-mesin dan sebagainya. Maka tugas saya berikutnya adalah, tugas Fakultas Ekonomi selanjutnya adalah melakukan controlling atas gejala sosial itu, supaya tidak terjadi ledakan pengangguran. Akhirnya kemudian mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru dari ide-ide yang kreatif, munculnya ekonomi kreatif, industri kreatif. Ketika teknologi digital membuat 35% lapangan pekerjaan hilang, tapi ternyata memunculkan 65% pekerjaan baru gitu. Nah, itu kan tugas sains sebenarnya untuk menjelaskan fenomena itu. Maka kenapa kita percaya pada sains? Karena dia adalah pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, termasuk ilmu hukum. Dia saintis banget ilmu hukum itu. Dia menjelaskan fenomena hukum. Persoalan kemudian ternyata ada perbedaan dalam perlakuan hukum acara pidana terhadap fakta pada peristiwa hukum, itu persoalan interpretasi, persoalan perspektif dari seorang hakim dan sebagainya. Nah, sehingga dalam konteks ini yang disebut ilmu itu sebagai proses itu adalah aktivitas riset, aktivitas penelitian. Sebagai prosedur itu pasti menggunakan metode ilmiah, sebagai produk melahirkan pengetahuan sistematis. Maka sains itu pasti ada aktivitas risetnya, aktivitas pengkajiannya lah. Ada fenomena itu kemudian merupakan fakta itu kemudian kita reduksi sebagai data. Tidak semua fakta harus kita pilih sebagai data. Kita pilah-pilah, kemudian kita cari variabel dependen dan independennya, kemudian kita analisis atas itu, ya analisis atas data, lahirlah kemudian dengan metode tertentu, lahirlah produknya, namanya teori. Ya kan? Teori itu, makanya kenapa semua penelitian pasti ada landasan teori. Nggak ada penelitian yang tidak punya landasan teori sebagai sebuah produk. Teori itu produk ilmu pengetahuan yang sistematis. Kita percaya pada teori karena teori pernah diuji cobakan itu loh, oleh pakar, oleh
oleh ilmuwan, sehingga kita percaya bahwa teori itu adalah produk pengetahuan yang memang sudah diverifikasi. Bahwa kemudian muncul teori baru itu hal lain. Ya kan? Tadi saya mengatakan kebenaran sains harus dibantah dengan sains baru. Teori hanya bisa tidak berlaku ketika muncul teori baru yang ternyata sanggup untuk menunjukkan sisi kelemahan dari teori yang sudah ada. Nah, itu kan menunjukkan produk sains itu selalu dinamis, tidak pernah statis itu. Terus-menerus. Makanya kebenaran itu dalam sains adalah sesuatu yang ditemukan, bukan diwariskan. Ya kan? Nah, penemuan kebenaran itu melalui apa? Melalui research, penerapan metode ilmiah, penggunaan perspektif dengan teori. Nah, maka dia kemudian menemukan kebenaran atas fakta itu. Oh, inilah sebenarnya yang terjadi itu. Maka kebenaran itu ditemukan, bukan diwariskan. Kalau kita sebagai saintis loh ya. Sehingga benar kata Plato, mencari ilmu itu untuk menemukan sesuatu, bukan sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu hukum ya cukup membaca buku hukum. Kalau cuma sekedar tahu. Tapi kan orang belajar hukum kan untuk menemukan sesuatu dari ilmu hukum itu sendiri. Apa yang mau ditemukan? Oh, keadilan, Pak. Apa yang mau ditemukan? Oh, sebuah perspektif baru, Pak, tentang fakta hukum itu. Nah, sains kan usia di sana, bukan sekedar tahu tapi menemukan sesuatu. Maka sains dipercaya karena dia ada dua hal yang membuat kenapa dia lebih layak dipercaya, karena ada dua bentuk pengetahuan kan, sains dan pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu tujuannya menjelaskan gejala-gejala, mendeskripsikan, mencari hubungan kausalitas, memprediksikan lewat data objektif dapat dilakukan prediksi terhadap gejala yang muncul. Kalau pengetahuan common sense dan sebagainya itu kan dipakai dalam rangka untuk bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya pragmatis. Seorang pedagang berdagang menciptakan jenis masakan tertentu dan sebagainya, membuat masakan tertentu, mengelola perdagangannya itu kan awalnya ya common sense, dipakai untuk bertahan hidup saja itu. Supaya dia bisa makan, supaya dia bisa melanjutkan kehidupan. Maka tugas orang yang kuliah di manajemen mencoba meneliti fenomena para pedagang ini, kok ini yang satu kok bisa berhasil, yang satu kok tidak berhasil ya. Yang satu kok dagangannya laris, yang satu kok tidak ya. Nah, maka dia menjelaskan gejala, mencari hubungan kausalitas. Oh, ternyata pedagang yang satu menerapkan sebuah sistem, meskipun kadang-kadang hanya berangkat dari common sense itu. Kemampuan yang common sense itu data awal untuk sains. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Pengetahuan ilmiah itu metodis, sistematis, objektif. Objektif nanti kita akan ngomong tentang apa itu pasti. Sementara kalau pengetahuan non ilmiah itu kan warisan budaya, tradisi, metode nggak penting. Ya. Kalau ditanya seorang pedagang itu, Mas kok ini bisa bertahan gimana, Pak? Metodenya apa, Pak? Metode apa ya? Nah, ini mereka nggak paham itu. Ya kan? Tugas sains yang mencoba menjelaskan itu, oh, ternyata dia menggunakan metode ini. Kenapa petani ini kok berhasil membuat apa namanya hasil lahan pertaniannya lebih produktif ketimbang yang lainnya? Oh, jangan-jangan dia sudah menerapkan ilmu pengetahuan sebenarnya, tapi dia nggak sadar bahwa ada ilmu pengetahuan yang dia terapkan. Tugas Fakultas Pertanian mensistematisasikan pengetahuan biasa tadi menjadi sains. Kan begitu. Sifat ilmu itu seperti ini. Ilmu adalah menjelajah atau mempelajari dunia empirik tanpa batas. Sejauh gejala itu dapat ditangkap oleh panca indera. Dia tanpa batas. Kasus Jessica Mina itu dia sudah selesai divonis hukum,
Tapi bisa jadi sebagai seorang ahli hukum yang mencoba melihat ini ada sesuatu yang bermasalah dalam kasus ini. Wah, dia gelisah terus. Oh, ini kan peristiwa empiris. Ya kan? Meskipun dia sudah diletakkan, masih ada kemungkinan muncul sesuatu yang baru atas pemahaman atas peristiwa itu. Ya kan? Sama seperti astronomi. Bagi orang yang pengetahuannya sederhana, ya kita hidup di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini digunakan saja. Ya kan? Kalau sehingga dia nggak melihat bahwa ketika misalnya ketika dulu sumber daya energi untuk kepentingan bahan bakar minyak, dulu orang pakai minyak tanah, ya kan? Tapi karena saintis suatu saat ini pasti akan hilang ini, karena ini sifatnya non organik, yang pasti suatu saat akan habis. Manusia akan menciptakan sesuatu yang baru dari sumber daya alam yang lain. Oh, cari tenaga surya, ya kan? Bahan bakar dari sesuatu yang sifatnya organis misalnya. Dia akan selalu mencoba mencari sesuatu yang baru. Sama seperti ketika lahan pertanian semakin hilang di masyarakat misalnya, karena terjadi konversi lahan pertanian yang begitu masif karena untuk kepentingan industrialisasi, untuk kepentingan pemukiman, tiba-tiba orang ingin bercocok tanam, muncullah fenomena urban farming misalnya, hortikultura misalnya. Nah, ini kan ilmu itu kan memang menjelajah dunia tanpa batas, akan selalu muncul sesuatu yang baru. Karena sifat manusia kan mencoba menemukan sesuatu yang baru. Nah, yang kedua sifat ilmu adalah bahwa tingkat kebenaran sains adalah relatif dan tidak sampai pada kebenaran mutlak. Kenapa? Karena kemampuan panca indera manusia itu terbatas. Tapi sifat sainsnya tidak terbatas. Panca inderanya yang terbatas itu. Makanya di 2 kali pertemuan saya mengatakan, apakah akal budi manusia itu terbatas? Tidak. Akal budi manusia itu enggak terbatas. Dia menjadi terbatas karena penyerapan panca indera kita terbatas. Kenapa kita nggak bisa menjelaskan fenomena hukum tertentu? Ya karena data kita kita terbatas tentang fenomena itu. Ya. Yang terbatas itu adalah pencerapan panca indera kita. Sifat ilmu yang ketiga adalah bahwa ilmu itu menemukan proposisi-proposisi, ungkapan yang terdiri dari 2 variabel atau lebih, yang menyatakan hukum kausalitas dan teruji secara empirik. Ilmu itu menemukan proposisi-proposisi baru gitu. Ya, memunculkan simpulan-simpulan baru, premis mayor, premis minor, lahirlah simpulan, ya kan? Ilmu itu sifatnya dialektis. Tesis melahirkan antitesis, antitesis melahirkan sintesis. Sintesis itu akan menjadi sebuah tesis baru yang suatu saat nanti akan diantitesis terus-menerus seperti itu sifat. Nah, seorang ilmuwan, saintis itu harus punya apa yang disebut dengan kemampuan ilmiah. Apa itu kemampuan ilmiah? Kemampuan ilmiah itu punya beberapa kategorisasi. Yang pertama adalah mampu melihat semua peristiwa, sebuah peristiwa, fakta, data, informasi, tindakan sebagai sebuah masalah ilmiah. Tadi saya menyebut sebuah dalam suatu keluarga, kok tiap hari ada pencurian itu loh. Ya, dicari datanya kok nggak pernah ketemu ya. Ini apa? Kan nggak boleh seorang saintis kemudian menganggap ada kekuatan gaib yang mengambil uang itu. Ya kan? Dia akan melihat bahwa ini masalah ilmiah sebenarnya. Ya kan? Justru ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang ternyata buntu, tapi ini adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Ya kan? Atau dia melaporkan bahwa uangnya tiap hari hilang dan sebagainya itu. Tapi polisi mungkin mencoba mencari data, menyerap berbagai informasi kok nggak logis kok bisa uang ini hilang. Jangan-jangan dia memanipulasi cerita bahwa uangnya hilang gitu. Kan ada orang yang memanipulasi cerita
tentang sebuah peristiwa kehilangan, memanipulasi cerita bahwa dia dirampok untuk menyembunyikan sesuatu, kan seperti itu. Maka kemampuan setiap saintis itu harus punya kemampuan ilmiah, harus mampu melihat semua peristiwa itu sebagai sebuah masalah ilmiah, masalah yang bisa didekati dengan ilmu pengetahuan itu. Nah, sebuah peristiwa hukum itu harus bisa dijelaskan dengan ilmiah. Nggak boleh ada sesuatu yang sifatnya gaib dalam tanda kutip dalam peristiwa itu. Sama seperti kalau ilmu santet misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Nah, ada itu orang yang Ustadz Suyipto itu, Prof, yang ahli itu. gitu ya, Mas Pak Piye, Prof? Suyito ya, ada orang yang Suyipto, piye ada Pak orang yang Suyipto? ada orang yang tiba-tiba katanya di dalam tubuhnya banyak paku gitu ya Pak Rohim, pernah ya dia? Pak Yipto itu, Prof, yang ahli itu. Kalau saya cuma dengar aja, Prof, gitu, Prof. Nah, iya. Tapi kalau toh Bukan Prof, ini teman-teman sendiri itu Mas Rocky itu yang pinter itu. tapi kalau itu sebagai sebuah fakta hukum kan ini empiris. Kalau memang kalau ada tiba-tiba ada orang yang di dalam tubuhnya itu ada paku, maka ilmu kedokteran bisa membuktikan apa yang menjadi penyebab kok ada paku itu. Dan itu sifatnya empiris. Kalau sesuatu sifatnya gaib, gimana cara membuktikannya? Nanti kita akan ketemu sebuah teori namanya materialisme dialektik itu. Sesuatu yang gaib, kalau toh itu ada, maka nggak bisa dibuktikan secara empiris. Ya. Maka yang kedua, mampu membuat analisis atas peristiwa tersebut dan kemudian memberi penjelasan atas peristiwa itu dalam hubungan sebab akibat dengan peristiwa yang lain. Pasti ada hukum kausalitas di situ. Kalau ada kehilangan, pasti ada yang mengambil. Kalau ternyata nggak ada yang mengambil, pasti dia mengarang cerita. Jangan-jangan memang dia nggak punya uang, tapi mengasumsikan bahwa dia hilang uangnya itu. Kan begitu. Sama dengan tadi saya menyebut ada ASN yang profil dia kok kaya sekali ya orang ini ya. Pasti kan ada sesuatu, ada sebab akibat yang dia membuat kaya. Sebagai seorang ASN kan dia boleh aja dipanggil oleh inspektorat, ditanya. Dia wajib membuktikan dari mana uang ini. Ya, sebagai ASN kita nggak menuduh. Dia memang wajib dikontrol oleh masyarakat. Tapi kalau pengusaha kan siapa mau mengontrol, dia mengelola uangnya sendiri. Tapi kalau ASN kan mengelola uangnya publik. Nah, maka dia wajib dikontrol. Maka harusnya inspektorat kalau ketika setiap orang ASN melaporkan harta kekayaannya, kok orang ini kok melebihi profilnya, ya dia wajib dipanggil oleh inspektorat, diminta menunjukkan bukti dari mana uang itu. Nah, kan? Oh, ini dari hibah Pak. Bapak saya Dari itu warisan. tuan tanah. Bapak saya itu tuan tanah kan begitu ya. Ya nggak Dari masalah kan warisan, Prof, yang banyak, Prof. lo ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dia bisa membuktikan dari mana uang itu. Kenapa? Karena dia aparatur sipil negara. Maka dia diwajib dikontrol karena dia mengelola kepentingan publik. Andai kata masyarakat sekitar itu kritis pada ASN, maka ASN nggak bisa sewenang-wenang biasanya. Kan gitu ya, Pak Rahim ya. Ya, Prof. Oh, iku kok sugih ASN omahe kaya ngono megowo. Orang kan wis aja curiga to, aja suudon kan masyarakat Jawa kan kayak gitu loh. Wis to aja suudon sampean kuwi. Tapi kan biasanya masyarakat grenengan nek ono pegawai negeri sugih itu kan masyarakat biasanya grenengan tok tapi tidak melakukan kontrol sosial. Yang ketiga, mampu mengajukan pemecahan atas peristiwa yang menjadi masalah itu. Maka seorang pengacara itu kan juga seorang saintis sebenarnya. Karena dia harusnya mampu memecahkan masalah hukum ini apa sebenarnya. Waduh, saya pengen jadi saintis di bidang hukum sebenarnya, menarik itu. Bisa menolong orang gitu loh. Bukan bisa menghukum orang loh Pak Rohim ya, tapi bisa menolong orang misalnya. Hukum Bisa dibuat kan bukan mendapat untuk uang ya, menghukum Prof. orang. Kalau Hukum kita itu dibuat itu sementara kan ini bisa mendapatkan uang ya, Prof. Nah, itu lain persoalan. Iya, belum Karena kesana. itu teorinya Adam Smith bahwa setiap orang itu sesungguhnya dalam sifatnya material dia egois, setiap orang.
Ya, siap, Prof. Kita selalu mengatakan PNS itu abdi negara, maka dia harus ikhlas mengabdi itu. Nah, kalau nggak dibayar ya nggak mungkin ada keikhlasan di sana itu. Hmm. Kita makan padi itu kan bukan karena kebaikan petani menanam padi itu, tapi karena petani juga butuh makan dari dia menanam padi. Kita makan roti itu kan bukan karena kebaikan pembuat roti, tapi karena pembuat roti pun juga butuh makan dari dia membuat roti. Maka kata Adam Smith, dalam soal material kita itu semuanya egois sebenarnya, ya kan? Selalu ada motif di sana itu. Nah, yang keempat adalah mampu membuat prediksi atau ramalan. Ramalannya itu kan ramalannya futurologi, futurologs, meramalkan berdasarkan kejadian sebelumnya, bukan meramalkan berdasarkan penglihatan kasat mata itu kan. Meskipun itu ada dalam konteks tertentu dalam masyarakat rasional, ternyata itu sekarang sudah mulai dibuktikan, gitu kan. Ya nggak apa-apa, sama seperti ini. Dulu orang melihat Raja Tangan, tahu Raja Tangan ya Pak Edi ya? Raja Tangan ini katanya, oh ini gaib nggak bisa dibuktikan. Ternyata sekarang ada ilmu baru namanya palmistry itu. Garis tangan. Palmistry itu untuk membaca posisi apa namanya? Dia Garis tangan. melakukan uji empiris, mencoba melalui uji empiris terhadap posisi raja tangan itu, ditemukan fakta bahwa kalau raja tangannya seperti ini, oh ternyata dia punya kecenderungan psikologi seperti ini dan sebagainya. Ilmunya namanya palmistry. Dulu orang melihat bahwa tulisan tangan itu tidak bisa mencerminkan, bagaimana mungkin tulisan tangan itu mencerminkan kepribadian. Tapi sekarang ada ilmu baru namanya grafologi. Grafologi itu adalah ilmu membaca tulisan tangan kita, karena tulisan tangan kita itu mencerminkan kepribadian kita. Sehingga suatu saat nanti mungkin psikolog menjadi tidak laku gitu. Atau jangan-jangan psikolog wajib juga paham tentang ilmu grafologi itu. Ternyata tulisan-tulisan jenis tulisan tangan, kenapa huruf T-nya miringnya seperti ini, A seperti ini, itu mencerminkan suatu struktur kepribadian penulisnya itu. Tulisan yang rapi, mengindisikan bahwa orangnya disiplin, ya kan? Dia perencana yang matang. Ya. Nah, dokter nggak beraturan katanya, berarti hidupnya sporadis itu hal lain. Tapi menarik ini, bahwa ternyata sains itu sekarang muncul hal yang baru terkait dengan itu. Dulu orang tidak melihat bahwa kulinari itu jenis makanan itu mencerminkan pola hidup itu. Jenis penyakit itu muncul karena pola hidup makan kita. Dulu kan enggak. Kalau orang sakit ya pagebluk gitu loh. Tapi sekarang dicari penyebabnya. Ternyata penyebabnya dari asupan gizi kita itu loh. Asupan makanan kita itu. Jadi kulinari itu adalah ilmu yang terkait dengan masa depan kehidupan manusia. Ya. Hanya berdasarkan tentang jenis makanan yang dikonsumsi. Kenapa di Indonesia itu penyakit yang sering muncul adalah penyakit masyarakat tropis itu loh. Penyakit-penyakit yang tidak elit itu. Kenapa nih Pak Rohim? Penyakit yang nggak elit di Indonesia itu. Kanker, Prof. Ya Kandung kering. biasanya ayo koreng, kudisen, Gudik. ya kan? Anu, Atau Bro. diabetes, apa ya? Itu kan penyakit orang-orang tropis, penyakit itu kenapa ya? Karena kulturnya orang Indonesia, pola makannya aja. Wis mangani sego itu kan karbohidratnya sangat tinggi, sudah makannya nasi, lauknya daging. Wis mangan mie godhog, isi nganggo sego. Ngombene es Kopi. teh, Kopi teh. minumnya es teh, wah sempurna sekali. Yang dimakan adalah penyakit sebenarnya itu. Kan begitu. Bahkan sekarang muncul ilmu baru dalam kulinari itu, bahwa jenis golongan darah itu harusnya berorientasi pada jenis makanan apa yang harus dikonsumsi. Dan itu sudah ada ilmu itu. Di ilmu gizi di Jepang itu sudah menemukan jenis makanan berdasarkan jenis golongan darah. Dulu di UNER itu ada kantin kesehatan di situ. Teman FISIP yang berdiri namanya Pak Ajar Triharso itu. Dia membuat kantin itu berdasarkan jenis golongan darah itu. Kalau golongan darah A
jangan konsumsi ini. Ini mungkin sehat bagi golongan darah B, tapi nggak sehat, itu menjadi sumber penyakit dari golongan darah A. Gitu. Wah, itu kan. Jadi kalau kita mau makan harus melihat jenis golongan darah kita itu. Tapi itu kan sains. Itu sains. Kenapa? Ya berdasarkan hukum kausalitas. Berdasarkan pada sebuah peristiwa sebelumnya. Maka seorang saintis itu pasti punya kemampuan ilmiah. Dan yang terakhir, seorang saintis itu harus punya sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu apa? Tidak ada perasaan yang bersifat pamrih untuk mencapai pengetahuan yang objektif. Bapak Ibu, mungkin saya sebentar lagi akan selesai karena saya jam 8 itu sebenarnya ada workshop. Tidak ada perasaan yang bersifat pamrih untuk mencapai pengetahuan sifatnya objektif. Ya, tidak ada, ya kita mencoba, kita melihat itu secara objektif saja. Sehingga kalau seorang pengacara melihat bahwa ada seorang terdakwa itu jelas salah, secara objektif dia jelas salah. Pengacara itu kan biasanya bukan ingin membuktikan bahwa dia benar itu, tapi ingin mencoba mengurangi mengurangi supaya hukumnya tidak terlalu berat dan sebagainya itu. Iya, betul, Prof. Kan begitu ya? Nggih, siap. Bukan kemudian yang salah kemudian dibenarkan, kan nggak seperti itu sebenarnya. Tidak Nggak ada boleh, perasaan tapi masa umum nggak boleh seperti itu, Prof. ya untuk mencapai pengetahuan objektif, melepaskan diri dari perandaian, prasangka. Ya, kritis beda dengan prasangka. Dengan perandaian itu. Selektif dalam mengadakan pemilihan terhadap problema yang dihadapi. Yang tadi tidak semua fakta kita ambil. Sikap serba relatif, dan yang terakhir adalah universalitas. Ini saya dari tadi di WA untuk segera hadir. Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya rekam. Nanti mungkin akan saya sampaikan ke rekaman ini ke teman-teman yang mungkin belum hadir dan sebagainya itu. Ketua kelas, Prof. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan di di grup, nggak apa-apa. Pak Edi, kita mungkin perlu kuliah di kafe ya. Kita minggu depan Prof, sudah dicatat Monggo, sama. nanti. Wah, bener itu, Bro. Lokasi Pak Edi itu selalu lupa itu. Masuk gimana ya? Monggo di Sangat kafe nanti antusias kita itu ngobrol. kita nih semua menunggu. Kalau masalah kuliah di Parkop, Pak Edi koordinatornya. Ya, monggo, nanti kita ngobrol Pilpres 2024. Tinggal Prof itu meluangkan waktu kapan. Lah kita Iya. mengikuti Siap, Prof. Ji. Minggu depan kan kami sudah UTS, jadi waktu luang itu cukup banyak biasanya. Jadi atau biasanya ya monggo jenengan kalau punya hari apa nanti kita ketemu malam saja, Bro. Teman-teman habis maghrib atau Siap. habis sisa kita ngobrol Siap. sampai dini Siap. hari itu. 86. Kalau Nah, teman-teman mana, itu Ji? ahli untuk tempatnya, Prof. Siap. Siap. Iya. Sebenarnya kalau mau ke Sidoarjo itu ada warung segunung di Transmart itu. Tempatnya teduh, suaranya suara Jawa, Mantap itu. dengan Jawa, makanannya Iya. makanan rumahan dan sebagainya. Teduh sekali, enak sekali, tapi kan terlalu jauh bagi Bapak Ibu sekalian itu. Ada tempat yang bagus, Prof. Di Di mana nih? Gayungan, Prof. Di Sodus. Oh iya. Di mana itu? Sodus, Prof. Ketanu Oh, dekat Soto Soto Kudus ya. Kudus. Siap. Soto Soto Kudus. Tapi terlalu Kudus. ramai Ya, di itu sana ya. bagus tempatnya, enak, rindang Ya, itu. tapi kalau makan malam terlalu ramai sekali di sana itu. Tapi nggak apa-apa, monggo di Enggak Sodus juga, nggak Prof. apa-apa. Ramenya kalau hari Jumat sama Sabtu. Kalau hari-hari Oh. biasa enggak, Prof. Siap, Ya, monggo di monggo. Sodus. Ya. Nah, Monggo monggo para ketua senior kelasnya bagi mencari agenda hari kita. lah. Mungkin minggu Nanti depan di hari sana Senin atau saja, Prof. Selasa. Enak, Prof. Ya, hari Senin kan jadwalnya kuliah ya. Mungkin Senin malam kita ke sana nggak apa-apa. Oh iya. Iya, gitu Enggak ya, apa-apa, Bapak Prof. sekalian ya. Enak itu. Ya. Matur suwun, Prof, Pak sudah Kaput nggak ada dicatat, pertanyaan Prof. karena saya Senin malam. harus Kita ikut workshop. Iya, kopi darat, Ya, Prof. Prof. siap. Matur suwun. Matur Assalamualaikum nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof, makasih. Teman-teman. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Saya tutup, J. Saya tutup, J. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.